Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Mas Minhan selaku yang pemilik bisnis dari 985 Cloud yang bagaimana yang UMKM yang kami wawancarai bersama di sini, kami bermaksud untuk melakukan wawancara bersama Mas Minhan di sini dan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan usaha Masnya yang ingin kami tanyakan. Sekiranya Mas Minhan bisa uh, memberikan respon terlebih dahulu. Oke, saya jawab salamnya. Waalaikumsalam. Nanti silakan diajukan beberapa pertanyaan. Nanti akan saya jawab dengan spontan aja. Baik, ini saya akan mencoba bertanya dari pertanyaan yang paling basic, yaitu mengenai seperti apa jenis usaha yang Mas lakukan saat ini, dan concern di bidang apa, dan di kegiatan seperti apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu, Mas? Oke, buat pertanyaan yang pertama, buat bisnis yang saya jalankan, saya memang bukan basic sekolah FEB ya, maksudnya ekonomi bisnis. Jadi memang saya belajarnya dari jalanan lah, dapat ilmunya. Untuk bisnis yang jalankan itu sebenarnya semacam kalau bisa dibilang vendor clothing. Jadi seperti tempat sablon, jasa sablon dan produksi kaos. Jadi semisal ada barang dari mbaknya atau dari Udinus semisal dari BEM mau mengadakan pencari dana, biasanya kan jualan kaos. Nah, itu biasanya tempat saya itu 958 Cloud itu akan menjadi vendornya, dalam arti kayak akan kami sablonkan, nanti barangnya saya kirim kembali ke mbaknya yang pesan, kayak gitu sebenarnya kalau konsep umumnya. Jadi lebih ke vendor pakaian. Oke, Baik, pertanyaan berarti berikutnya mungkin. berarti berkaitan dengan pakaian dan clothing ya. Jadi untuk masalah ini biasanya bermitra dengan siapa aja, Mas? Untuk skala mitranya itu yang biasanya targetnya seperti apa? Targetnya misal kayak suatu organisasi di tingkat universitas ataupun perusahaan atau seperti apa? Nah, kalau untuk berarti kan soal pasar ya itu ya. Kalau untuk soal target pasarnya atau mungkin kita mau menargetkan sesuatu tuh kita nggak spesifik banget lah. Dalam arti kita memang ya vendor aja. Semisal ada, kalau pertama kali merintis ya itu biasanya saya dari orang-orang yang terdekat, semisal kayak dari lingkup terdekat, semisal kayak bapak-bapak RT, kalau di rumah kan ada yang punya komunitas sepeda. Dari sana flashback ceritanya. Jadi ada yang mereka komunitas sepeda, waktu booming-boomingnya kemarin itu mereka mau bikin semacam kaos komunitas sepedanya. Nah, berangkat dari sana, akhirnya karena memang saya itu juga ada kenalan dengan temen yang dia punya hobi atau keahlian di bidang sablon. Nah, akhirnya saya kerja sama dia buat jasa vendor tadi. Tapi buat targetnya kita nggak punya yang spesifik. Dalam arti siapa aja boleh buat datang ke tempat saya, dan saya juga nggak target banget yang harus misalkan anak-anak muda atau komunitas tertentu atau kopi atau apa, enggak sih. Jadi memang random aja yang memang mereka mau gunaan jasa kita. Itu kalau buat pertanyaan yang tadi. Mungkin banyak mau ada pertanyaan yang lain atau kurang jelas, jadi saya bisa jelasin lagi. Oke, Mas. Selanjutnya saya Sylvia mau bertanya juga. Mas Minhan ini kan masih sangat muda ya, masih kuliah juga. Nah, cara Mas bagi waktu untuk kuliah, untuk menjalankan bisnis ini seperti apa?
Oke, kalau bicara soal bagi waktu, ini sebenarnya kalau saya boleh cerita sedikit, itu mungkin saya juga akan ngasih tips juga ya mungkin kalau buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen memulai bisnis. Kalau saya pribadi biasanya untuk dari gimana sih bagi waktunya, kalau saya lihat dulu bidangnya. Karena ada beberapa lini bisnis yang menurut saya itu kita butuh spend waktu lebih. Semisal kayak saya dulu itu sempat mau bikin kopinan sama teman saya. Sedangkan itu butuh effort lebih buat bagi waktu, juga bagi tenaga dan lain-lain. Semisal saya pagi itu harus beli beberapa kebutuhan pokok yang akan siapkan buat nanti malamnya. Belum lagi kalau semisal saya kan jurusan saya teknik ya, jadi kadang ada praktikum. Jadi tiba-tiba saya baru jualin kopi, tiba-tiba ada WA dari dosen yang ya kita tahulah bagaimana pola dosen di luar sana. Tiba-tiba ngasih post test padahal sebelumnya belum ada konfirmasi. Nah, itu menurut saya untuk beberapa bidang itu memang agak susah dijalankan sebagai kita mahasiswa ya, yang memang tuntutannya adalah 1 minggu itu kita waktu full untuk SKS aja. Cuman untuk bisnis yang saya runningkan ini, yang saya jalankan, itu menurut saya, apalagi ketika kita kerja tim ya, itu kami bisa bagi-bagi waktu. Dan semisal kalau biasanya mungkin dari SOP pekerjaan saya, itu kan kita di vendor itu nggak cuma saya, tapi ada teman saya. Ya mungkin bisa dibilang saya hanya menjadi, kalau dalam bahasa manajemennya tuh jadi root manajernya, ibaratnya yang nyariin pasar. Semisal kayak ada nih teman saya komunitas Vespa lah katakanlah. Mereka mau San Mori, mau bikin kaos komunitas, biasanya mereka akan manggil ke saya nih. Oh, mau bikin kaos kira-kira berapa ya? Nah, dari sana negosiasi, saya cuman bantu dari sana. Dan itu kan sesuatu yang memang kita bisa bagi waktunya untuk buat soal cari pasar dan lain-lain. Terus dari semisal kita ketemu nih komunitas A atau komunitas B mau bikin kaos ke vendor saya, nanti saya akan berikutnya lanjut ke desain. Oh, minta desainnya kayak gini. Nah, itu buat desainnya sendiri itu sebenarnya ada yang dari luar udah bawa. Ibaratnya ini Mas aku ingin kayak gini, udah bawa. Tapi kalau semisal memang dari sananya desain kok kayaknya belum ada, biasanya saya sendiri curi-curi waktu. Saya curi-curi waktu buat desainin. Semisal saya habis kelas, nanti ada waktu slow, nanti saya kerjain. Nah, setelah sampai ke sana, saya nggak langsung habis sampai proses, kalau kita bilang gesut ya, dalam arti kita bikin tintanya, kita bikin screen-nya, saya nggak sampai ke sana. Biasanya saya lempar ke teman saya yang memang satu kru lah. Dan memang dia tuh kan kebetulan lulusan SMA dan memang nggak bekerja. Dia memang kerjanya di sini. Jadinya buat bagi waktunya agak tricky tapi masih bisa lah. Karena itu tadi, lini bidang yang saya jalankan itu menurut saya masih memungkinkan buat dijalankan sambil kita bekerja. Tergantung dari pekerjaannya juga. Jadi mungkin kalau dari Mbaknya kalau pengen bikin usaha retail atau mungkin jadi resellernya MS Glow atau InBody Scarlett, nah yang sejenis-sejenis itu menurut saya masih bisa kok buat kita running sejalan dengan SKS. Yang penting nggak ganggu kuliahnya aja. Kurang lebih kayak gitu sih kalau buat bagi waktu. Oke, Kak. Jadi, bisa dilanjut dulu. Oke, jadi kan tadi berhubungan sebenarnya kan concern-nya lebih ke konveksi kan ya. Dan untuk permasalahan desain sendiri kan berhubungan dengan usaha yang kami akan jalankan. Itu kan juga berhubungan sama desain grafis. Nah, buat Masnya sendiri untuk masalah desain sebenarnya apa ya, kayak berat di Anda sendiri kan tadi kayak nyuri-nyuri waktu juga. Padahal sebenarnya harusnya kan dibutuhkan emang resource tersendiri buat desain kan. Nah, semisal itu kira-kira emang sangat membutuhkan bantuan dari luar atau
gimana kayak ngatasin hal-hal yang berhubungan dengan desain? Karena kan concern-nya tadi di awal kan memang konveksi ya, seperti itu. Oke, kalau buat berarti itu kan kalau dari SOP bisnis yang saya jalankan itu kan masuk ke step keduanya. Setelah kita nego-nego dari awal datang, kita mau bikin berapa piece, sekian piece, pasti kita kan akan nego harga dan lain-lain, sampai ke salah satunya harga desain. Kalau buat kesulitan, sebenarnya karena memang saat ini yang menjalankan semisal ada yang jatah desain itu kebanyakan kan memang saya yang ngerjain kalau memang mereka nggak punya. Dibilang susah, mungkin tergantung. Tergantung dengan jadwal kuliah sama banyaknya orderan yang didapat. Semisal katakanlah dalam 1 minggu ini ada instansi, semisal dari dinas pariwisata, terus satunya lagi dari sekolah tertentu, instansi-instansi lain, dan mereka nggak punya desain, dan saya kan butuh effort tuh buat bikin desain buat mereka yang sesuai request-nya. Belum lagi kalau ada revisi-revisi dan lain-lain. Kalau saya nanganinnya, biasanya itu saya minta tolong ke teman saya. Jadi yang memang saya punya teman satu lagi, dia basicnya desainer kan, memang sekolah DKV. Jadi biasanya saya tanya, kamu selo nggak nih? Kalau semisal, oh iya aku selo nih. Nah biasanya saya lempar, minta tolong dong aku bikinin ini. Nanti kalau udah ya adalah semacam pembagian royaltinya. Seperti itu kalau buat ngatasinnya. Kalau dibilang susah enggaknya itu tergantung kondisi pasar ya, baru sehat apa enggak. Kalau baru sehat-sehatnya ya memang sedikit kewalahan kalau dalam jangka 1 minggu itu masih mesti harus ngerjain punyanya ini. Karena kalau semisal nggak selesai, desainnya belum selesai kan otomatis dari si teman saya yang masuk ke step ketiga buat bikin film dan masuk ke bikin tintanya itu memang terhambat. Jadi kayak gitu. Tapi kalau untuk selama ini dibilang problem masih bisa teratasi. Cuman kalau semisal ada yang membantu mungkin akan jauh sangat lebih. Jadi punya fokus lah. Saya nggak mesti harus gali lubang banyak kan. Kalau ini kan saya harus ngurusin marketingnya, ada lubang lagi buat ngurusin desain. Jadi bisa fokus di satu hal yang memang bisa saya ulik. Kurang lebih kayak gitu sih kalau buat permasalahan tadi. Apa sudah cukup jelas mungkin? Jelas, Kak. Saya ada pertanyaan lagi nih. Eh, buat pemasarannya dan cara Kakak mengambil sumber daya manusianya buat tenaga kerja yang lain gimana ya, Kak? Oke, buat tenaga kerja ya, resource. Berarti human resource-nya itu ini agak sulit ya jawabnya saya karena memang saya tuh bukan yang dari awal niat kayak waduh aku mau nyari uang nih akhirnya kita bikin vendor atau gimana tuh enggak. Sebenarnya dari awal clothing itu dari omongan yang enggak sengaja. Kita waktu itu baru ya anggap aja kita baru nongkrong terus kita ngomongin soal kaos-kaos clothing dan lain-lain. Nah, kebetulan salah satu teman saya tuh dia punya memang hobi di sana dan dia memang udah punyain beberapa investasi alat yang cukup memadai lah waktu itu. Nah, singkat cerita dari sana, saya kan juga karena saya mahasiswa juga kan, jadi kan saya punya kenalan beberapa yang beda jurusan. Nah, pandangan saya kan memang kalau buat desain biasanya saya anak DKV. Karena kebetulan di mata kuliah saya juga ada desain, akhirnya juga oh yaudah deh aku ikut ambil di bagian ini. Kalau buat yang soal dianggesut itu yang tukang ibaratnya eksekutor itu memang dari teman-teman sendiri aja. Jadi bisnis itu tuh belum yang kayak skala perusahaan di mana harus ada kayak saya mesti nyari gimana cara nyari karyawan yang baik itu saya belum sampai ke sana. Dalam arti ini memang berangkat dari keluh kesah teman-teman sekitar yang
pengen mencari penghasilan tambahan kan ya, buat juga berkreasi, lebih ke berkreasinya sih, dimana kita ngasih media buat teman-teman buat berkreasi. Jadi kalau buat tenaga kerja ya memang sejauh ini dari teman-teman sendiri. Tapi buat kedepannya kalau semisal memang kok kayaknya saya pengen lebih skala yang lebih besar atau mungkin nanti saya dapat orderan kaos partai semisal. Kita kan kayaknya mau kampanye tuh baliho-baliho, kepakan sayap kan banyak di luar sana. Jadi mungkin saya akan cari satu orang lagi buat beberapa orang mungkin saya ambil juga dari teman saya sih. Karena menurut saya yang udah tahu gimana orangnya kan pasti dari pribadinya. Ini kalau saya, kalau udah karena kan memang masih bisnis skala kecil ya menurut saya. Jadi memang dari teman-teman aja karena saya lebih nyamannya kayak gitu sama teman-teman. Untuk buat mengambil orang yang memang kita belum kenal dan belum tahu kapasitasnya kayak gimana tuh masih sulit buat kita. Jadi kayak gitu Kak Winda. Apakah sudah jelas? Jelas Kak, terima kasih. Oke, berarti untuk tenaga kerjanya itu masih dari lingkupnya Mas sendiri ya, teman-temannya Mas yang udah Mas kenal, kemudian Mas ajak kerjasama untuk membantu bisnis sablon Mas ini ya. Iya, sementara memang masih gitu. Oke, kemudian untuk cara Mas buat mempromosiin konveksinya Mas ini ke konsumen itu gimana? Yang udah Mas lakuin sampai saat ini? Oke, kalau bicara promosi, kalau awalnya tuh memang saya menjalankannya dengan cara yang kalau bisa dibilang anak muda tuh old school banget. Memang dari mulut ke mulut, dari komunitas-komunitas terdekat. Dari sana kan mereka mulai datang karena memang waktu itu masih fase uji coba, belum kepikiran buat buat promosiin kita ke marketplace tertentu apalagi kan. Nah, dari sana akhirnya memang bermulanya promosinya memang mulut ke mulut dari komunitas-komunitas terdekat, apalagi kalau kayak teman saya beberapa kan ada yang mungkin remaja perkumpulan remajanya itu memang dari sana awalnya. Cuman baru akhir-akhir ini yang saya terapin itu memang digital marketing ya, ibaratnya bisnis digital. Biasanya saya pakainya memang dari Instagram atau enggak di marketplace tertentu. Kalau sejauh ini sih memang masih kayak gitu. Tapi untuk saat ini ya, variabel yang keluar itu marketing mulut ke mulut itu menurut saya paling efektif. Walaupun sempat saya ragukan ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena mereka mungkin bisa tahu, oh memang di sini barangnya bagus nih, ada hasilnya, bisa dipegang. Jadi mungkin kayak gitu. Tapi nggak menutupi juga yang dari saya taruh di marketplace online juga membuahkan hasil juga sih. Itu kalau buat promosi memang kayak gitu. Pertama banget mulut ke mulut dan berangkat dari komunitas. Oke, ada yang lain mungkin? Baik, Mas Yunan, saya mau bertanya, Mas. Jadi saya ingin bertanya itu gini, kan dari sekian banyak konsumen itu kan, maksudnya tadi kan tidak ditargetkan dari mana saja. Cuman kalau sampai sejauh ini yang Mas Minan dapat ibaratnya orderan itu yang kebanyakan tuh dari mana gitu, Mas? Apakah itu komunitas, terus apa itu ibaratnya kayak organisasi seperti BEM dari fakultas atau yang lain, bisa dibantu jelaskan, Mas? Oke, kalau buat mayoritas pasar ya berarti. Kalau selama ini sih memang paling banyak dari mungkin karena circle dari kita-kita ya,
Yang di clothingan ini memang kebanyakan masih seusia saya, masih seusia Mas dan Mbaknya juga. Jadi memang kebanyakan itu dari semisal kayak yang anak kampus nih, semisal yang aktivis, yang sering sibuk-sibuk gitu, itu biasanya memang dari BEM atau mungkin himpunan mahasiswa yang memang kenal dengan saya atau salah satu teman saya, biasanya merekanya akan datang sendiri. Mereka datang terus minta buat bikinin produk ini nih, minta tolong buat kaos, buat penggalangan dana atau lain-lain. Itu biasanya dari sana kalau yang dari lingkup kampus. Kalau buat selain lingkup kampus itu biasanya komunitas sih. Karena teman-teman juga kan banyak yang komunitas kayak anak Vespa lah atau mereka memang anak kopi atau kemarin mana aja ya? Anak sepeda juga ada, terus komunitas mugi-mugi. Jadi memang kebanyakan dari komunitas-komunitas kayak gitu sih, kebanyakan. Kalau buat instansi itu masih jarang. Instansi itu terakhir saya dapat dari Dinas Pariwisata waktu mau mengadakan acara tertentu. Kemarin kalau nggak salah itu ada semacam fair pariwisata lah di sana, di mana tempat saya tuh dinasnya melaksanakan kegiatan semacam studi tour. Nah itu kalau dari instansi. Selainnya belum luas banget sih, memang saya cakupannya memang masih di kebanyakan dari anak-anak komunitas, dari yang ya bisa dibilang mungkin 80% itu anak-anak usia mahasiswa atau siswa SMA, sporter SMA kemarin juga beberapa juga bikin. Jadi kebanyakan pasarnya memang dari range usia-usia SMA, kuliah kayak gitu. Kayak gitu Mas Chandra. Oke, makasih Mas. Oke Mas, sebelumnya saya Aryani ingin bertanya Mas, apakah dalam usaha ini membutuhkan banyak modal? Oke, buat modal mungkin kalau buat kalian atau orang di luar sana yang pengen mulai dari nol ya, itu mungkin agak buat investasi alatnya memang agak mahal. Dalam artian itu buat alatnya kalau yang saya total buat proses tadi ya SOP bisnis yang step ketiga, di mana kita mau mulai bikin film dan proses pencampuran tinta itu memang alatnya agak mahal di sana. Berarti ongkos sedikit buat beberapa orang ya, walaupun kapasitas murah atau mahal seseorang kan beda-beda. Bisa aja mungkin bapaknya punya perusahaan AB, jadi kan buat akses buat beli alat kan mudah. Kalau buat kita-kita yang memang mahasiswa yang apa adanya kayak saya itu memang berarti ongkos. Cuman memang kebetulan karena saya punya temen ya, yang memang dia hobi di sana dan dia punya alatnya, cuman nggak pernah dipakai, hanya cuman buat hobi-hobian. Nah dari sana berangkatnya. Itu buat berarti ongkosnya memang di step yang ketiga tadi. Kalau buat step pertama dan kedua tuh nggak murah, nggak mahal-mahal banget sih. Paling cuman modal HP sama PC doang. Dan anak zaman sekarang kan pasti pada punya PC juga kan. Jadi itu kalau buat range biayanya. Atau mungkin ada yang mau Kalau untuk apa namanya modal balik itu gimana? Modalnya bisa balik itu bisa sesuai ekspektasi seperti 1 bulan bisa balik atau malah mengalami penurunan. Oke, sebelum saya jawab sebentar saya mau ngecas laptop dulu.
Oke, terima kasih sudah menunggu. Eh, saya mau jawab tadi yang soal perputaran modal tadi ya, uang baliknya buat investasi alat mungkin. Kalau buat pendapatan, menurut saya ya, apapun bidang kreatif yang kita jalankan, kita mau jual, mau vendor sablon kayak saya dan teman-teman, mau jualan retail dan lain-lain, itu nggak ada yang pendapatannya tuh mulus terus. Kayak kita karyawan pabrik itu nggak mungkin deh. Itu kayaknya variabelnya nol banget. Dan berarti memang kalau soal omset itu naik turun terus. Dan kalau dari kaminya ya gimana buat menutup, mungkin Mas dan Mbaknya lebih paham karena memang Mas Mbaknya kan dari basic anak-anak FEB. Kalau dari saya tuh biasanya saya anggarkan buat alat. Jadi nggak yang misal saya dapat penuh nih, saya misalnya di kas ada 15 juta, terus saya, oh ini ada alat nih 12 juta, saya beliin 12 juta langsung tuh nggak gitu sih kalau prinsipnya, karena memang waktu diskusi sama teman-teman, jadi kita biasanya anggarkan buat alat. Misal saya mau beli PC baru nih, supaya nambah orang biar nanti kalau ngeditnya tambah gampang. Misalkan satu PC ini kita anggarkan sekitar 5 juta. Nah, dari harga jual, harga pokok produksi itu yang kita sisihkan salah satunya buat beli alat tadi. Jadi kalau dibilang apakah nutup untuk saat ini ya, kalau semisal saya bilang itu kita mulai dari nol, mungkin sudah nutup. Sudah nutup sih kalau kemarin hitungan kalkulasi, karena memang beberapa kemarin ada yang alhamdulillah saya dapat proyek besar, jadi cukup besar, jadi bisa lumayan buat nutup. Juga beberapa kan teman-teman ada yang cari-cari sponsor buat event-event tertentu, karena event-event itu juga pengaruh banget sih. Kalau semisal kita mau ada, biasanya ada yang dari komunitas A mau mengadakan acara tertentu, kita ditawarin buat salah satu sponsorshipnya, kita ikut, kita bikin kayak ya ada kayak tempat workshop kecil-kecilan di sana, biasanya orang-orang tertarik dan mulai datang. Nah, biasanya itu yang pendapatan lainnya sih dari sana, juga kan sekaligus media promosi. Kalau dibilang nutupnya sudah, cuman kalau buat apakah omset baliknya itu akan cuman terus, ya nggak kayak gitu sih menurut saya, tetap naik turun. Dan rugi itu pasti kok. Kalau dari saya kayak gitu, karena nggak mungkin pengusaha namanya nggak rugi, apalagi omset nggak turun tuh nggak mungkin banget. Kurang lebih kayak gitu kalau soal omset dan pengembalian uang. Baik Mas, terima kasih. Oh iya, sebelumnya tadi Masnya kan bilang kalau apa namanya membutuhkan tenaga desain ya. Ya, betul, benar. Nah, di sini kan kelompok kami ini kan apa ya namanya menawarkan jasa desain. Nah, bagaimana kalau dari bisnis Masnya kita bekerja sama bisnis yang Mas jalankan? Kan tadi katanya Masnya membutuhkan jasa desain. Berarti lebih ke penawaran kontrak kerja bareng gitu ya? Atau gimana? Iya, iya. Oke. Kalau soal itu, biasanya kami ada sedikit qualify ya, maksudnya kayak kualifikasi biasanya itu dari portofolio. Karena setiap desainer itu mesti punya portofolio, kayak aku udah pernah bikin desain A, B, C, D, terus sehari-harinya dia kerjaannya sebagai apa, biasanya kami dari sana buat ambil apa ya, ambil spesifikasinya desainer itu seperti apa. Nanti kita juga pasti meet up, ketemu bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Itu buat kualifikasinya sih, tapi memungkinkan kok kalau ada kerjasama, itu sangat memungkinkan. Apalagi kalau nanti saya udah masuk semester tua, mau skripsian, kayak gitu, pasti sangat membantu. Kurang lebih gitu.
Memungkinkan banget, memungkinkan. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Minhan. Oh, terima kasih untuk waktunya dan diharapkan untuk kerjasamanya ya. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih buat penawaran bantuannya. Baik Mas, terima Pak, kasih sekali lagi untuk kerjasamanya untuk wawancara kali ini, dan semoga kedepannya bisa berhubungan lebih baik lagi dengan Masnya. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.